Berikan dia padaku. Alex mengerutkan alisnya dan berdiri di tempatnya. Tidak lagi sembarangan bertindak. Kelima orang itu menyebar lagi menjadi setengah lingkaran dan perlahan mendekat. Tetapi mereka dapat merasakan lawannya memancarkan aura mencekam. Meskipun berdiam diri di tengah. Fabian menginstruksikan semua orang untuk terus mendekati Alex sambil menyemangati dirinya sendiri. Memangnya kenapa jika ilmu anak ini sangat tinggi? Dengan jumlah kami, apa mungkin masih tidak bisa mengalahkannya? Seiring perintah Fabian, mereka berlima membentuk lingkaran untuk mengepung Alex. Dan lingkaran itu berputar dengan cepat. Berputar 3 kali searah jarum jam. Dan kemudian berputar berlawanan arah jarum jam. Bunuh. Di bawah perintah Fabian, kelimanya menyerang pada saat bersamaan. Menyerang Alex yang berada di tengah dari 5 arah berbeda. Fabian berkata di dalam hatinya, "Aku ingin lihat bagaimana kamu menghindarinya." Alex masih berdiri diam di sana. Dia tidak bergerak sedikit pun sampai saat serangan lawannya hampir menyentuh pakaiannya. Pada saat ini, lawan-lawan itu merasa bahwa mereka telah memukul Alex. Tetapi malah lewat begitu saja. Pukulan Fabian melewati ketiak Alex. Dan memukul dagu Ferry dengan keras. Tendangan Ferry melewati pinggangnya dan menendang ke perut bagian bawah Tino. Tino jelas-jelas memukul dadanya dengan ganas. Tapi tidak tahu bagaimana itu malah meleset dan berbenturan dengan tinju Sandi. Sedangkan telapak tangan Winto malah mengenai pipi Fabian. Karena banyaknya orang, maka terdengar teriakan, "Aduh," terus-menerus. Mereka berlima saling mengeluh. "Mengapa kamu memukulku? Pukul dia. Dasar bodoh." Alex sudah keluar dari pengepungan mereka saat ini. Melihat 5 orang yang sedang kacau. Dia bertanya, "Hei, kalian sepertinya bersenang-senang. Katakan padaku, apa nama game ini?" Fabian marah. Lalu berteriak, "Pukul dia." 4 orang lainnya tersadar dan berdiri dengan pose mereka. Kali ini, mereka tidak berani menyerang dengan gegabah. Sandi yang berdiri di sudut barat laut pandai menggunakan senjata tersembunyi. Sekarang dia ingin menyerang secara diam-diam. Dia menyentuh sekilas pinggangnya. Dan sebuah pisau sudah berada di antara jari tengah dan jari telunjuknya. Namun, dia menjadi ragu karena takut akan melukai saudaranya dengan tak sengaja. Lalu dia menggerakkan kakinya perlahan untuk mencari peluang. "Ayo." Fabian mengeluarkan perintah lagi. Dan Alex tepat berada dalam jangkauan Sandi. Sandi yang melihat kesempatan langka ini, mengangkat tangan kirinya untuk membuat gerakan palsu. Dan melemparkan pisau terbang dengan tangan kanannya. Gerakannya sangat berbahaya, sangat tersembunyi, dan kuat. Dalam latihannya yang biasa, dia dapat menembus papan setebal 5 cm dalam jarak 20 meter. Dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah meleset. Serangan pisau Sandi sangat sembunyi, tapi kebetulan terlihat jelas oleh Friska yang berada di sebelahnya. Meskipun Friska terbaring di sana karena terluka, tapi dia tetap memperhatikan pertempuran yang terjadi. Lalu berteriak, "Alex, hati-hati, ada senjata tersembunyi." Mendengarkan peringatannya, Alex langsung melihat pisau itu sedang mengarah ke tenggorokannya. Dia tidak panik, melainkan mengulurkan jari telunjuknya dan menjentik pisau itu. Pisau terbang itu berputar di depannya dan terbang ke arah lain secara diagonal. Winto di sebelahnya tidak bisa mengelak, lalu berteriak. Merasakan hidung dingin dan ada cahaya merah di depan matanya, kemudian menyekanya dengan tangannya. Ternyata pangkal hidungnya sudah terpotong. Dia berteriak,
Karena dia kehilangan hidungnya dan tidak bisa bernapas normal. Suaranya terdengar aneh. Tapi masih bisa mendengar perkataannya dengan jelas. Brengsek. Sandy. Kemana kamu melempar pisaunya? Kembalikan hidungku. Ketika Fabian melihat akan terjadi perdebatan lagi, dia dengan cepat berteriak. Jangan gunakan senjata tersembunyi. Dengarkan perintahku. Dia hendak mengeluarkan jurus jitu. Mereka masing-masing mengerahkan kehebatan mereka. Winto menghususkan diri menyerang tubuh bagian atas Alex. Tino menyerang bagian depan dan belakang Alex. Ferry fokus pada kedua lengan lawannya. Sandy juga berhenti menggunakan pisau terbang dan fokus pada tubuh bagian bawah Alex. Fabian yang menginstruksikan mereka. Kelima orang ini tiba-tiba bekerja sama dengan baik dalam hal menyerang maupun bertahan. Seketika bahaya berada di mana-mana. Untuk sesaat, Alex kalah. Begitu 5 orang itu melihat diri mereka unggul, mereka semakin percaya diri. Mereka juga tahu bahwa jika hanya kekuatan satu orang, tidak satu pun dari mereka berlima adalah tandingan Alex. Jika pemuda ini tidak dapat dikalahkan hari ini, kemungkinan tidak akan ada kesempatan lagi di masa mendatang. Dan tidak akan mudah bagi beberapa orang ini untuk pergi hidup-hidup. Kelima orang itu menyerang dengan semakin ganas di bawah komando Fabian sehingga membuat Alex mundur selangkah demi selangkah. Friska yang berada di samping juga melihat bahwa situasinya tidak baik. Tetapi dia hanya bisa panik tanpa dapat berbuat apapun. Alex awalnya ingin mencari celah dari pihak lawan. Tetapi dia tidak bisa menemukannya meskipun telah mengamati berulang kali. Hal ini membuatnya sedikit cemas. Tepat pada saat ini, ketika giliran Fabian menyerang, dia melompat dan mengarahkan salah satu tangannya ke arah tenggorokan Alex. Serangan Fabian ini sepertinya berguna. Dia merasa senang melihat ujung jarinya menusuk ke dalam tenggorokan Alex. Dia berpikir untuk membunuhnya untuk mengakhiri pertempuran ini. Faktanya, ini adalah tipuan Alex. Setelah bertarung sekian lama, Alex juga tahu bahwa akan sulit baginya untuk menang dengan cara ini. Jika ingin menghancurkan formasi, maka perlu menghadapi Fabian terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, dia menggunakan trik seperti itu untuk memikat Fabian agar mengambil inisiatif. Dia mundur setengah langkah saat tangan Fabian menyerangnya agar Fabian membuat serangan lagi. Ketika telapak tangannya masuk lagi, Alex tiba-tiba mengapit lehernya dan menahan telapak tangan Fabian. Dia segera mengangkat tangannya dan meraih telapak tangan Fabian. Krak, punggung tangan Fabian patah di tempat. Dan pada saat yang sama, dirinya langsung berlutut di depan Alex. Melihat orang yang memberi perintah terluka, 4 orang lainnya seketika tidak tahu harus berbuat apa. Alex meluncurkan tangannya ke arah dahi Fabian seperti kilat. Lawannya dengan cepat mengelak dan sebuah pukulan jatuh pada bahu kirinya. Krak, tulang selangkanya patah. Satu lengannya pun sudah tidak berguna lagi. Fabian berteriak dan berguling kesakitan. Dia menjauh hingga lebih dari 10 meter. Dan akhirnya berhasil mempertahankan nyawanya. Keempat orang yang tersisa bergegas maju ketika melihat kejadian itu. Kemudian menyerang sembarangan. Di saat ini, Erika datang diam-diam. Dia tidak tahu akan ilmu bela diri apapun. Dia juga tidak mengetahui trik apapun. Tetapi ketika Alex mengangkat tangannya, seseorang berteriak dan berguling. Mengetahui bahwa suaminya telah mengalahkan satu orang. Dia berteriak kegirangan. Bagus. Friska yang berbaring di sampingnya berkata, "Oh, kamu juga dapat melihat bahwa ilmu bela dirinya bagus." Beberapa hari yang lalu,
Kamu masih mengatakan telah menikah dengan sampah. Apa ada sampah yang sehebat ini? Begini saja. Jika kamu benar-benar tidak suka, katakan secepatnya. Dan berikan dia padaku. Aku benar-benar takjub padamu. Erika berkata, sudah dipukuli sampai begini saja masih punya mood untuk bercanda. Hengki juga mendekat dengan terlatih-tatih. Dia tahu dirinya tidak bisa ikut campur. Jadi dia hanya bisa menjaga dua wanita itu. Kemudian bergumam, aku tahu Alex luar biasa. Tapi aku tidak menyangka dia begitu luar biasa. Sungguh hebat. 1 lawan 5. Keempatnya terlihat menyerang dengan ganas. Tetapi karena tidak ada arahan dari Fabian, mereka jadi menyerang sembarangan. Bagi Alex, ancamannya tidak terlalu besar. Alex bertahan dengan tenang. Ketika saatnya tepat, dia tiba-tiba berubah dari bertahan menjadi menyerang. Dia menendang Ferry terlebih dulu, lalu memanfaatkan hal ini, dan mengulurkan tangan untuk meraih baju Sandy. Dia mengangkatnya ke atas dengan satu tangan dan membantingnya ke kepala Winto. Keduanya jatuh ke tanah dan saling menimpak. Episode sebelumnya. Pengepungan. Episode berikutnya. Mati bersama. Tino yang tersisa bergegas menerkam ke arah Alex. Ketika dia melompat ke depan, dia menemukan bahwa hanya dirinya yang tersisa dari mereka berlima. Perbedaan kekuatan dirinya dan Alex terlalu jauh. Bagaimana dia bisa melawannya? Karena dirinya sudah maju. Apalagi yang bisa dilakukan jika tidak bertarung? Tino mau Titka mau hanya bisa menyerang. Seiring teriakannya, dia meraih bahu Alex dengan kedua tangannya. Lalu memutar pinggangnya dan berbalik. Dia ingin membanting lawannya ke tanah. Dia melengkungkan punggungnya dengan kuat, tapi tidak berhasil. Saat mencoba lagi, dia tetap tidak berhasil. Kaki Alex tidak bergerak sama sekali seolah-olah telah berakar di dalam tanah. Melihat dia begitu berusaha, Alex tersenyum dan berkata, "Bung, simpan saja tenagamu." Setelah berbicara, dia mengepal tinjunya dan mengetuk bagian belakang kepala Tino. Tino merasa kepalanya seperti meledak. Dia tidak bisa lagi berdiri, dan terjatuh. Melihat Alex mengalahkan orang terakhir, Friska sangat gembira sehingga dia berseru tanpa mempedulikan rasa sakitnya. "Alex, kamu hebat." Mata Erika berembun-embun. Dia benar-benar tidak menyangka suatu hari, suaminya yang disebut sampah akan menjadi penyelamat yang begitu kuat. Bahkan seorang nona kaya seperti Friska juga mengagumi suaminya. Hengki juga menghela nafas lega. Dirinya tadi sangat tegang. Tino terbunuh. Dan kelima orang ini tidak lagi sebuah ancaman bagi Alex. Alex mendengus dingin. Jika 5 orang ini mencoba yang terbaik, dia benar-benar tidak akan bisa melawan mereka untuk sesaat. Untungnya, Fabian sebagai orang terhebat di antara mereka telah terluka lebih dulu. Alex memanfaatkan saat pihak lain menyayangkan Tino untuk menyerang lagi. Dia melangkah maju dan menyusul Winto yang berbadan gemuk. Tangan kanannya menyentuh tulang punggung Winto. Saat jarinya menyentuh tubuh Winto, jarinya langsung masuk ke dalam otot Winto. Dalam sekejap, ibu jari dan jari telunjuk telah mencubit tulang belakang kelima Winto, kemudian menarik keluar dengan kuat. Winto baru saja menyaksikan kematian kakak keempatnya Tino. Belum juga dia berhenti bersedih. Tiba-tiba Alex bergegas mengejarnya dan memegang tulang punggungnya. Winto tiba-tiba menutup matanya dengan putus asa, karena dia mengerti bahwa tulang belakang tidak bisa diselamatkan lagi. Krak!
Seiring dengan jeritan kesakitan, tubuh Winto jatuh ke tanah dan kejang-kejang. Kak, balas. Dendam. Setelah membunuh Winto, Alex bergegas menghampiri Sandy. Winto. Mata Sandy berwarna merah darah. Baru saja Tino meninggal. Sekarang Winto juga meninggal. Dalam sekejap mata, kedua saudaranya pergi begitu saja. Bocah sialan. Aku akan menghabisimu. Sandy adalah yang paling pintar di antara kelimanya. Saat melihat Alex menerkam ke arahnya, dia mengangkat tangannya. Dan jarum berwarna biru yang sangat kecil meluncur dengan kecepatan tinggi dari tangan Sandy. Lalu ditembakkan ke arah tenggorokan Alex dalam sekejap. Jarum baja ini penuh dengan racun. Terkadang senjata tersembunyi semacam ini lebih sulit dihindari daripada peluru. Hati-hati, Alex. Meskipun Friska terluka dan tidak bisa bergerak, tapi dia sangat perhatian dengan keselamatan Alex. Melihat bahwa seseorang menggunakan senjata tersembunyi, dia buru-buru berteriak untuk mengingatkannya. Teriakan Friska barusan membuat Alex punya persiapan. Begitu melihat Sandy mengangkat tangannya, dia langsung menyadari bahwa pihak lain akan menggunakan senjata tersembunyi. Alex langsung mengelakkan badannya. Hanya ahli seperti dia yang bisa lolos dari serangan mematikan pada jarak sedekat itu. Jarum baja terbang di atas kepalanya, menembak seutas rambutnya. Alex berteriak dengan marah dan bergegas menyerang Sandy. Senjata tersembunyi itu menghambat serangan Alex. Melihat Sandy diserang, Ferry buru-buru berdiri untuk menyelamatkannya. Dia langsung menendang dada Alex. Tanpa berkata apapun, Alex meninju kepala Ferry dengan satu pukulan. Melihat pukulan Alex yang ganas, Fabian menghampirinya. Lalu mengangkat kedua telapak tangan untuk mencoba menghadang pukulan untuk Ferry. Sandy yang berada di sisi lain juga berteriak. Kedua tangan bergerak bersama untuk mengeluarkan semua senjata tersembunyi yang bisa digunakan. Tiba-tiba, jarum beracun, pisau terbang, semuanya mengarah ke arah Alex. Dengan kekuatan pukulan Alex ini, bahkan jika Fabian menghadangnya dengan sekuat tenaga, lengannya juga akan patah. Tetapi senjata tersembunyi yang diluncurkan oleh Sandy di belakangnya menjadi masalah. Jika dia menyerang dengan gegabah, dia akan terkena beberapa tembakan. Jika dia terkena racun panah, dia akan mendapat masalah. Mau tidak mau, Alex hanya bisa berhenti. Dengan ini, Fabian dan Ferry dapat melarikan diri. Alex menghindari senjata tersembunyi itu, lalu mengambil inisiatif lagi, dan memukul wajah Fabian. Fabian mundur dengan cepat, dan Ferry segera menyusul. Dia tahu bahwa jika dia tidak memiliki senjata, dia pasti bukan lawan Alex. Dia mengangkat tangannya, dan ada senjata tambahan di jarinya. Sebuah cakar baja segera menyerang ke belakang Alex. Sandy membungkukkan badannya, dan sebuah panah pendek tiba-tiba ditembakkan dari bagian belakang punggungnya. Panah itu juga sangat beracun. Alex sangat sensitif. Tubuhnya condong ke depan untuk menghindari cakar baja itu. Bahkan saat dia mendengar tembakan panah pendek di belakangnya, dia tidak menoleh dan menendang Ferry yang menyerang dari belakang. Pada saat ini, panah Sandy sampai, dan menusuk di antara tulang rusuk Ferry. Ah! Seiring teriakan, Ferry berbalik menatap Sandy. Dia tidak menyangka akan mati di tangan adik ketiganya. Kakak kedua. Sandy mendekat untuk memeluk Ferry dan ingin memberinya obat penawar. Namun, luka panah itu terlalu dalam, dan ujung anak panah itu telah menembus jantungnya.
Bahkan jika anak panahnya tidak beracun, dia juga tidak bisa hidup. Dalam sekejap, Alex membunuh 3 pembunuh berturut-turut. Fabian kehilangan 3 saudara berturut-turut dan berteriak dengan marah, "Sandy, pergi dari sini. Jaga nyawamu untuk membalaskan dendamku." Selesai berteriak, Fabian mengeluarkan sebuah granat dari pinggangnya, membuka cincin granat, dan bergegas menghampiri Alex dengan granat yang sudah mengeluarkan asap. Sandy mengerti maksud kakaknya. Dia mengangguk, lalu berlari ke arah hutan dan menghilang. Alex tidak mengejarnya karena situasi saat ini sangat mendesak. Fabian telah membuka sumbu granat dan menarik sumbu. Granat ini akan segera meledak. Sebagai kakak tertua, Fabian tidak memainkan peran penting dalam kerja sama 5 saudara. Sebaliknya, saudara-saudaranya dibunuh satu per satu. Dia sangat menyalahkan dirinya sendiri. Melihat ketiga saudaranya mati dan Sandy yang juga hampir kehilangan nyawanya, Fabian menyerahkan nyawanya dan mengeluarkan granat. Kemudian berlari ke arah Friska yang terluka parah. Hengki bergegas mendekat. Keduanya terluka parah dan tidak bisa bergerak bebas. Fabian ingin menarik mereka berdua untuk mati bersama. "Haha, aku akan menarik kalian untuk mati bersama." Fabian dengan cepat mendekat dengan wajah mengerikan. Episode sebelumnya. Berikan dia padaku. Episode berikutnya. Menyembuhkan Friska.